Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rahmi dengan NIM 1915040001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan landasan teori dari beberapa alat tes intelijensi. Yang pertama yaitu tes Wechsler yang mula-mula diterbitkan pada tahun 1939 dengan nama Wechsler Bellevue Intelligence Scale atau biasa disebut dengan WB, dan revisinya diterbitkan pada tahun 1955 dengan nama Wechsler Adult Intelligence Scale atau biasa disebut dengan WISE. Tes WISE ini adalah skala intelijensi Wechsler yang standar untuk mengukur potensi intelijensi subjek dengan dewasa yang berusia 16 tahun sampai 75 tahun atau lebih, yang penyajiannya secara individual. Untuk bisa menyajikan tes WISE ini dengan baik, tester harus memahami dan melakukan petunjuk-petunjuk dalam manual tes ini dengan seksama dan teliti. Seperti dalam segala tes psikologis, penyajian WISE secara layak meminta tester mampu menyelenggarakan dengan baik, bahan-bahan yang teratur, ruangan testing yang sesuai, dan waktu yang cukup. Tester harus seseorang yang terlatih secara khusus dalam testing perseorangan pada umumnya maupun dalam menyajikan WISE pada khususnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai landasan teori dari tes Wechsler atau teori tes WISE. Setelah 34 tahun diterbitkannya tes intelijensi pertama oleh Binet dan Simon, atau 2 tahun setelah munculnya revisi Stanford Binet yang monumental di tahun 1937, David Wechsler menentang keunggulannya sebagai alat ukur intelijensi manusia, dan Wechsler tidak setuju dengan nilai tunggal yang ditawarkan oleh skala Binet tahun 1937. Kemudian, Wechsler menciptakan instrumen pengukuran baru karena merasa ketidakpuasan atas keterbatasan teori Stanford Binet dalam penggunaannya, khususnya dalam pengukuran kecerdasan untuk orang dewasa. Ia kemudian menerbitkan tes kecerdasan baru yang dikenal sebagai tes Wechsler Adult Intelligence Scale atau biasa disebut dengan WISE pada tahun 1955. Tujuan utama dari tes ini ialah untuk menyediakan tes intelijensi bagi orang dewasa yang berusia 16-75 tahun atau lebih, yang pelaksanaannya dilakukan secara individual. Materi tes WISE terbagi menjadi 11 sub tes yang dikelompokkan menjadi 2 subtes, yaitu bentuk verbal dalam kurung informasi pemahaman, hitungan persamaan, rentang angka, pembendaharaan kata, dan bentuk performance yang dalam kurungnya simbol angka, melengkapi gambar, rancang balok, mengatur gambar, merakit objek. Definisi David Wechsler mengenai intelijensi yaitu kumpulan atau totalitas kemampuan seseorang untuk bertindak dengan tujuan tertentu, berpikir secara rasional, serta menghadapi lingkungannya dengan efektif. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa tes intelijensi adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Setelah kita lanjut pada sejarah tes APM atau biasa disebut dengan Advanced Progressive Matrix merupakan tes kelompok nonverbal yang biasa digunakan untuk pengaturan pendidikan. Tes ini pertama kali dikembangkan di Inggris pada tahun 1936 oleh John C. Raffen. Tes APM ini merupakan salah satu bentuk dari 3 macam tes RPM. Awalnya tes Raffen Matrix digunakan untuk rekrutmen tentara dari rakyat sipil, karena pada zaman dahulu itu banyak rakyat Inggris belum berpendidikan. Oleh sebab itu, John C. Raffen menciptakan Raffen Matrix untuk mengukur intelijensi umum dengan berdasarkan pada teori Spearman yang disebut dengan teori 2 faktor. Teori ini terdiri dari 2 kemampuan mental, yaitu intelijensi umum general factor atau faktor J, dan kemampuan spesifik special factor atau faktor S. Menurut Spearman, kemampuan seseorang bertindak dalam setiap situasi sangat bergantung pada kemampuan umum dan kemampuan khususnya. Tes APM ini dimaksudkan untuk mengungkap
juga untuk membedakan secara jelas antara individu-individu yang berkemampuan intelektual lebih dari normal, bahkan berkemampuan intelektual superior. Baiklah, kita lanjut pada dasar dan kita masuk pada landasan teori. APM ini ialah salah satu alat tes nonverbal yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam hal pengertian dan melihat hubungan-hubungan bagian gambar yang tersaji serta mengembangkan pola pikir yang sistematis. Yang penyajiannya dapat dilakukan secara klasikal atau individu. Tes ini terdiri dari 2 set dan berbentuk nonverbal, yaitu seri 1 dan seri 2. Set 1 disajikan dalam buku tes yang berisikan 12 butir soal, dan set 2 berisikan 36 butir soal. Aspek-aspek dari APM ini, yang pertama, kemampuan dalam hal ketepatan, yaitu kemampuan seseorang dalam menghitung. Yang berikutnya ada daya abstraksi, yaitu kemampuan menangkap, membayangkan, dan menganalisis suatu hal yang dilihat atau ditangkap indera secara abstrak. Kemudian yang ketiga, kemampuan penalaran ruang, yaitu kemampuan seseorang dalam memahami konsep ruang atau spasial. Yang keempat, berpikir sistematis, yaitu kemampuan untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu tugas sesuai dengan urutan, tahapan, langkah-langkah, atau perencanaan yang tepat, efektif, dan efisien. Kemudian yang kelima, kecepatan atau ketelitian, yaitu kemampuan untuk menangkap, mengolah informasi dengan cepat dan teliti. Yang keenam, konsentrasi, yaitu kemampuan untuk memberi atensi atau perhatian terhadap suatu hal dalam suatu waktu dengan baik. Setelah kita masuk pada tes CPM. Sejarah tes CPM atau Color Progressive Matrix merupakan salah satu alat tes yang dibuat oleh Raven. CPM sendiri merupakan alat tes yang dibuat dikarenakan adanya keperluan pengetesan intelijensi pada anak-anak yang tidak dapat menggunakan alat tes Raven yang sebelumnya, yaitu SPM atau Standard Progressive Matrix. Hal tersebut menjadikan CPM dapat digunakan pada anak-anak dengan rentang usia 5 sampai dengan 11 tahun dan orang dewasa namun dengan syarat memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Perbedaan yang mendasar antara SPM dan CPM adalah adanya warna pada alat tes CPM ini. Kemudian kita masuk pada landasan teori. CPM terdiri dari 36 gambar. Gambar-gambar tersebut dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Setiap set ada 12 persoalan dalam bentuk matriks berwarna yang disusun untuk mengakses kemampuan anak di bawah usia 11 tahun. Keseluruhan tes terdiri atas 3 set, yaitu set A, set AB, dan set B. 36 permasalahan berbentuk matriks dimaksudkan untuk mengakses setepat mungkin perkembangan mental anak. CPM bergerak dari mudah ke sulit yang menuntut keakuratan diskriminasi. Soal-soal yang lebih sulit melibatkan analogi, permutasi, perubahan poin, dan hubungan yang logis. Kemudian aspek-aspek dari CPM ini, yang pertama berpikir logis atau menalar, yaitu kemampuan untuk menarik kesimpulan yang sah menurut aturan logika dan dapat membuktikan bahwa kesimpulan itu benar sesuai dengan pengetahuan sebelumnya. Yang kedua, kecakapan pengamatan ruang, yaitu kemampuan untuk membayangkan dan menganalisa ruang dengan baik. Kemudian yang ketiga, kemampuan berpikir analogi, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya untuk menyelesaikan masalah yang baru. Kemudian kita lanjut pada aspek keempat, kemampuan memahami hubungan antara keseluruhan dan bagian, yaitu kemampuan untuk memahami hubungan antara pola gambar besar dengan pola gambar kecil. Setelah kita lanjut pada tes SPM. SPM ini ialah Standard Progressive Matrix, yaitu tes intelijensi yang dirancang oleh J.C. Raven pada tahun
Walaupun demikian, tes ini baru digunakan sejak tahun 1954 dan pertama kali digunakan dan dikembangkan untuk angkatan bersenjata Inggris dalam Perang Dunia II. Pada awalnya tes ini dikembangkan dan digunakan dalam seleksi angkatan bersenjata di Inggris. Jenis tes SPM atau Standard Progressive Matrix ini dikelompokkan sebagai tes non-verbal. Artinya, materi soal-soalnya tidak diperlukan dalam bentuk tulisan ataupun bacaan, melainkan dalam bentuk gambar-gambar. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan dalam hal pengertian dan melihat hubungan bagian-bagian gambar yang disajikan serta mengembangkan pola berpikir yang sistematis. Tes ini dianggap sebagai culture fair test, yaitu adil untuk semua budaya, karena mampu meminimalkan pengaruh budaya tertentu. J.C. Raven sendiri menyebutkan bahwa skala ini sebagai tes kejelasan pengamatan dan kejelasan berpikir, bukan tes intelijensi umum. SPM yang dijumpai di Indonesia yaitu hasil revisi pada tahun 1960. Tes ini mengukur kecerdasan orang dewasa. Tes ini menggunakan faktor general atau G-faktor atau kemampuan umum seseorang. Tes SPM digunakan secara individual atau klasikal dan waktu penyajiannya dibutuhkan ialah 30 menit. Baiklah, selanjutnya kita lanjut pada teori SPM. Tes SPM disusun berdasarkan teori faktor G yang dikemukakan oleh Spearman yang bertujuan untuk mengungkapkan kemampuan intelektual atau intelijensi umum individu. Aspek-aspek yang diungkapkan dalam tes ini, yang pertama kemampuan penalaran ruang, yaitu kemampuan seseorang dalam memahami konsep ruang atau spasial. Yang kedua, kemampuan menganalisis, mengintegrasikan, mencari, dan memahami sistem hubungan di antara bagian-bagian. Yang ketiga, kemampuan dalam hal ketepatan, yaitu kemampuan seseorang dalam menghitung. Baiklah, kita lanjut pada tes IST. Tes IST merupakan salah satu tes yang digunakan untuk mengukur intelijensi individu. Tes ini dikembangkan oleh Rudolf Amthor di Frankfurt, Jerman pada tahun 1953. Intelligence Structure Test merupakan alat tes intelijensi yang telah diadaptasi di Indonesia. Alat tes IST diperuntukkan bagi usia 13 hingga 60 tahun. Amthor mendefinisikan intelijensi sebagai keseluruhan struktur dari kemampuan jiwa rohani manusia yang akan tampak jelas dalam hasil tes. Intelijensi hanya akan dapat dikenali melalui manifestasinya, misalnya pada hasil atau prestasi suatu tes. Pandangan Amthor pada dasarnya didasari oleh teori faktor, baik itu teori bifaktor, teori multifaktor, model struktur intelijensi Guilford, dan teori hierarki faktor. Berdasarkan teori faktor, untuk mengukur intelijensi seseorang, diperlukan suatu rangkaian baterai tes yang terdiri dari subtes-subtes. Antara subtes satu dengan subtes lainnya, ada yang saling berhubungan karena mengukur faktor yang sama, atau general faktor atau group faktor. Tapi, ada juga yang tidak berhubungan karena masing-masingnya mengukur faktor khusus atau special faktor. Sedangkan kemampuan seseorang itu merupakan penjumlahan dari seluruh skor subtes-subtes. Maka, Amthor menyusun IST sebagai baterai tes yang terdiri dari 9 subtes. Semenjak diciptakan IST terus dikembangkan oleh Amthor dengan bantuan dari para koleganya. Berikut adalah perkembangan tes IST dari tahun 1953 hingga tahun 2000-an. Tes IST yang pertama ini pada awalnya hanya digunakan untuk individu usia 14 sampai dengan 60 tahun. Proses penyusunan norma diambil dari 4.000 subjek pada tahun 1953. Tes IST merupakan pengembangan dari IST tahun 1953. Pada IST 1955, rentang usia yang untuk subjek diperluas menjadi berawal dari 13 tahun. Subjek dalam penyusunan norma bertambah menjadi 8.642 orang.
sini sudah ada pengelompokan jenis kelamin dan kelompok usia. Berdasarkan permintaan dan tuntutan pengguna yang menyarankan pengoreksian dengan mesin juga pengembangan tes setelah penggunaan lebih dari 10 tahun. Maka disusunlah IST 70. Kemudian kita lanjut pada teori IST. Aspek yang diukur yang pertama yaitu aspek melengkapi kalimat. Mengukur kemampuan atau judgment subject yaitu kemampuan menilai kemandirian dirinya. Untuk subtes kedua berisikan melengkapi kata-kata, yaitu mengukur kecepatan subjek dalam menangkap dan menyerap maksud, inti, makna, isi pokok dari suatu perintah atau informasi yang disampaikan secara verbal dari orang lain. Untuk subtes ketiga yaitu persamaan kata, yang mana pada subtes ini mengukur kemampuan proses berpikir yang mencakup analisis, judgement, dan kesimpulan. Kemudian ada subtes 4 yang mana di sini mengukur sifat yang dimiliki bersama, yaitu mengukur kemampuan analisa secara logis. Untuk subtes kelima yaitu berhitung, yakni mengukur perhatian, konsentrasi, dan kemampuan mengingat. Untuk subtes ke-6 yaitu deret angka, yang mana mengukur kemampuan memecahkan masalah praktis dalam berhitung. Untuk subtes ke-7 yaitu memilih atau memilih bentuk, yaitu mengukur kemampuan dalam berhitung yang didasarkan pada pendekatan analisis atas informasi faktual dalam bentuk angka. Untuk subtes ke-8 yaitu latihan balok, mengukur kemampuan imajinasi dan kreativitas subjek. Kemudian subtes yang ke-9 yaitu latihan simbol, yaitu mengukur analisis yang disertai kemampuan membayangkan serta secara antisipasi ada perubahan keadaan ruang, serta mengukur kreativitas dan kemampuan menyusun atau mengkonstruksi perubahan imajinasi dan fleksibilitas.